apa yang sudah Nasdem putuskan itu melalui pertimbangan-pertimbangan, pemikiran-pemikiran yang cukup panjang ya. Kami mencoba membangun proses demokratisasi dalam kandidasi. Ini dalam tradisi demokrasi yang matang dinamakan dengan preliminary ya. Awalnya kan kami ingin membangun konvensi. Disinilah letak kemudian kita sama-sama diuji ya. Bagaimana langkah presisinya itu memang waktulah yang menentukan. Dari itu melaksanakan putusan partai dengan sungguh-sungguh walaupun bertentangan dengan keputusan dirinya sendiri. Itu kan loyalitas itu ya begitu. Di partai ya begitu. Kalau tidak ingin mengamankan keputusan partai, ya keluar itu sikap panjang. Pasar politik yang saat ini agak sedikit menguat memang Anies Baswedan. Terutama bagi pihak dan kelompok yang kecewa terhadap Jokowi, kecewa terhadap pemerintahan dan ingin dalam tanda kutip mengakhiri dominasi PDIP. Disitulah kemudian muara politiknya adalah Anies Baswedan. Tapi kan ini yang saya sebut tadi menjadi rumit karena memang Anies ini adalah sosok non-koalisional pemerintah diusung oleh salah satu partai politik yang saat ini begitu loyal terhadap pemerintah Nasdem. Kan ini letak jarak psikologisnya yang memang secara perlahan memang harus dikikis. Nasdem pasti sudah deg-degan. Presiden Jokowi malah bikin awak media tertawa ketika ditanya soal reshuffle ini. Ditanyain serius ya malah diajak bercandaan. Tanpa memberikan jawaban yang pasti. Gimana Nasdem nggak deg-degan terus ya? Bener-bener setengah kiamat kan jadinya. Partai atau kelompok manapun, organisasi manapun sudah keluar dari jati diri dan menabrak prinsip ideologi untuk membela merah putih, harus ada keberanian untuk bersikap. Siswono Yudohusodo tinggalkan Nasdem demi beternak sapi. Sejak sepekan terakhir terbetik kabar Insinyur Siswono Yudohusodo mundur dari sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem yang diembannya sejak 2014. Alasan yang disampaikan pihak Nasdem, lelaki kelahiran Long Iram, Kalimantan Timur 4 Juli 1943 adalah faktor kesehatan mengingat usianya telah menginjak 80 tahun. Benarkah demikian? Sejauh ini Siswono Yudohusodo belum memberikan pernyataan terkait pengunduran dirinya itu. Tapi sejak beberapa tahun terakhir, dia memilih untuk menghindari hiruk-pikuk dunia. Kami dari Ratih Gondokusumo itu menyepi, menikmati kesunyian dengan menjadi pengembala sapi dan kerbau di Bukit Waruwangi, Serang, Banten. Di sana dia antara lain mengembangbiakan sapi jenis limousin dan peranakan ongole, lengkap dengan rumput pakan Brachiaria decumbens dan Brachiaria humidocola yang dikenal punya nutrisi bagus dan tahan injak. Siswono Yudohusodo mengungkapkan hal itu dalam autobiografinya Negeri Ribuan Pelangi terbitan Elex Media Komputindo Juni 2022. Dia berharap dalam 10 tahun ke depan Indonesia bisa mengejar ketertinggalannya dalam swasembada daging. Membandingkan dengan Selandia Baru yang berpenduduk 4,5 juta jiwa tapi punya sapi 10 juta ekor. Begitu juga dengan Australia yang berpenduduk 24 juta jiwa, memiliki ternak hingga 28 juta ekor. Sementara Brasil yang berpenduduk 210 juta jiwa pun berproduksi sapinya mencapai 230 juta ekor. Meski bisnis utamanya sejak 1969 adalah di bidang pembangunan infrastruktur jalan, perumahan hingga pelabuhan. Selepas menjadi Menteri, Siswono Yudohusodo punya perhatian khusus di bidang pertanian. Dia pernah menjadi Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Selain bisnis pertanian, Siswono Yudohusodo juga merambah ke industri pariwisata dan perhotelan antara lain lewat PT Panorama Agro Sidomukti, Kawasan Wisata Umbul Sidomukti, Agrowisata Tirto Arum, Bumi Linggah Bali Filias Resort, dan lain-lain. Jokowi berani resolve Menteri Nasdem karena Anies. Gus Coy ancam begini. Isu kocok ulang kursi menteri atau reshuffle kabinet Jokowi Ma'ruf Amin kian berhembus kencang. Menteri dari Partai Nasdem diprediksi jadi sasaran tembak utama. Presiden Jokowi telah memberi sinyal terkait kemungkinannya, namun ia belum merinci kapan waktunya dan siapa menteri yang akan terdepak.
Ketua DPP Nasdem Effendi Khairi memastikan partainya akan bereaksi jika benar Jokowi mendepak kadernya dari struktur kabinet. Ketua Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa 1A itu telah mendengar isu bahwa 3 menteri akan ditendang dari kabinet. Ada 3 menteri dari Nasdem di Kabinet Indonesia Maju saat ini, diantaranya Menko Kominfo Johnny G. Plate, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Gus Coy menilai mencuatnya desas-desus resolve karena dilatar belakangi partai besutan Surya Paloh itu mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres adalah sebuah kezaliman. Nasdem tak akan tinggal diam akan itu. Menurutnya, Anies adalah sosok yang tepat memimpin Indonesia ke depan dilihat dari jejak rekamnya selama menjabat Gubernur DKI. Anies, kata Gus Coy, tidak pernah berlawanan dengan kebijakan pemerintahan pusat. Justru menurut dia, istana yang kerap melawan Anies. Sementara itu, Ketua Umum Konfederasi Nasional Relawan Anies, Muhammad Romli Rahim, sebagai corong pemenangan Anies di Pilpres, beranggapan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh tentu telah memikirkan secara jernih seluruh resiko yang bakal terjadi saat mengusung Anies sebagai capres. Terlebih lagi, Anies digadang-gadang sebagai antitesa Jokowi. Termasuk, kata dia, ketika Nasdem sedang ancang-ancang membentuk koalisi perubahan yang di dalamnya terdapat partai oposisi pemerintah saat ini, yakni PKS dan Demokrat. Namun ia menggarisbawahi keberadaan Nasdem di koalisi adalah untuk mengusung Jokowi, bukan presiden setelah Jokowi. Jadi tidak ada hubungannya antara koalisi Jokowi 2019 sampai 2024 dengan koalisi 2024 ke depan. Itu sesuatu hal yang berbeda. PDIP komentari Menteri Nasdem Syahrul Yassin Limpo yang disampaikan tak sesuai fakta. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto menanggapi usulan evaluasi terhadap salah satu menteri dari Partai Nasdem, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sebelumnya usulan ini dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat yang merupakan mitra Syahrul dari DPR Komisi 5. Hasto menjelaskan menteri sebagai pembantu Presiden Joko Widodo alias Jokowi mestinya punya nafas yang sama untuk mencetak prestasi setinggi-tingginya. Dia menyebut usulan Jarod merupakan bagian dari sikap PDIP di tengah krisis global yang mengancam. Hasto menyebut ketahanan pangan merupakan salah satu isu krusial yang menjadi perhatian Ketua Umum Megawati Soekarno Putri di tengah ketidakpastian global. Kata dia, Megawati menginstruksikan untuk mengembangkan makanan pendamping beras dan meningkatkan produksi pangan dalam rangka mengamankan ketahanan pangan Indonesia. PDIP menilai kebijakan ekspor beras ke Cina tak sesuai fakta. Adapun Menteri Syahrul Yassin Limpo disebut Hasto pernah menyampaikan pada Agustus 2022 lalu bahwa Indonesia akan mengekspor beras ke Cina. Namun, kata dia, fakta di lapangan jauh berbeda. Oleh sebab itu, Hasto berharap jelang 2024 seluruh menteri betul-betul bekerja keras membangun legasi terhadap kementerian yang dipimpinnya. Adapun jika Presiden memutuskan untuk resolve, Hasto menyebut untuk keputusan ini hendaknya tidak dihubungkan dengan persoalan politik. Nasdem sebut kinerja menterinya baik-baik saja. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menilai kinerja Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo berjalan baik-baik saja. Adapun sorotan terhadap Menteri Syahrul, misalnya ihwal impor beras besar-besaran belakangan ini. Menurut Ali, isu impor besar-besaran ini terlalu berlebihan.